Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Amal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Baik, Pak kabarnya Riko. ini hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Baik. Gimana nih? Ada perlu apa nih? Atau ada yang perlu kita perbincangkan? Iya, Pak. Gini, Pak. Kebetulan saya itu ada sedikit problem yang membebani pikiran saya, Pak. Oh iya iya betul. Gimana Bu? Makanya Ada. saya mengajak ketemu Pak Riko. Iya 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 iya. Emangnya ada permasalahan apa Bu? Gini, Pak, kebetulan sebentar lagi kan tahun ajaran baru. Nah, saya ditugasi pegang kelas satu lagi, Pak. Walah istimewa sekali. Jadi guru kelas satu ya Bu. Emangnya gimana, Bu? Ada Iya. sesuatu hal yang mengganggu pikiran kah atau bagaimana? Betul, Pak. Kemarin pas penerimaan siswa baru, kebetulan saya sekalian melaksanakan asesmen diagnostik. Tujuannya untuk Ya, Bu. mengetahui kemampuan masing-masing peserta didik, terutama dalam hal membaca, Pak. Nah, setelah kemarin melakukan asesmen diagnostik, ternyata banyak peserta didik yang belum bisa membaca, Pak. Nah, itu yang menjadi beban pikiran saya, Pak. Suaranya hilang, Pak. Baik, Bu Amal. Mohon maaf, G. Tadi sinyalnya agak Oke, agak hilang. Tadi Bu Amal menyampaikan sedikit ada permasalahan ya kaitan dengan apa tadi ajaran baru ya, Bu Amal ya. iya, Pak. Eh, Kebetulan ajaran baru, kemarin saya melakukan asesmen diagnostik pas pendaftaran ya, siswa baru untuk mengetahui kemampuan membaca masing-masing peserta didik. Nah, dari hasil asesmen diagnostik itu, ternyata sebagian besar peserta didik yang akan masuk jadi siswa kelas satu belum bisa membaca, Pak. kemudian Itu yang menjadi pikiran saya. betul. Terus Ibu Amal sudah menelusurinya apa belum ya kaitan dengan tadi apa secara diagnostik tadi kemudian apa sih yang mengganggu pikiran dari Bu Amal tersebut? Ya, kebetulan kemarin saya juga mencari tahu penyebab kenapa sih kok anak ini belum bisa membaca, padahal dia itu sudah lulusan TK gitu ya, Pak. Hmm, Dan ternyata dari pihak TK karena tidak diizinkan untuk mengajari membaca. Kemudian di rumah juga kurang perhatian dari orang tua, Pak. Karena orang tua itu hanya mengandalkan nanti di sekolah juga diajarin membaca seperti itu, Pak. iya ya Bu Jadi ya. itu mungkin salah satu penyebabnya, Pak. Hmm, itu yang menjadi pikiran Bu Amal agak terbebani ya seperti itu ya Bu ya. Kiranya mungkin demikian ya Bu ya. J, betul, Ah, betul kemudian sekali. menurut Bu Amal, kayaknya kondisi yang paling ideal nih, kondisi yang paling baik itu yang akan dilakukan Bu Amal itu apa? Untuk mengurangi beban pikiran dari Bu Amal tersebut. Kebetulan saya setelah saya merenung ya Pak, kemudian merencanakan itu gimana solusinya, itu saya menemukan ide Eh, untuk melaksanakan, membaca setelah pulang sekolah, waktunya nanti memakai buku pendamping, Pak. oh, betul, betul, betul. Memakai buku pendamping ya tadi ya, untuk Iya, menyelesaikan permasalahan tersebut ya Bu Amal. ya buku pendamping membaca, Mhm. itu modelnya seperti jilid, Pak. Oh, Terdiri dari jilid 1 sampai jilid 5. Nanti oh, masing-masing anak sesuai dengan kemampuannya saya berikan
jilid 1, 2, atau 3, atau 4, 5 sesuai dengan kemampuan peserta didik. Betul, betul. Bagus sekali ya yang akan dilakukan Bu Amal ini. Kemudian nih, rencana Bu Amal tersebut itu pernah dilakukan Bu Amal apa tidak? Membuat seperti Sejauh catatan ini sih pendamping. Sejauh ini gimana? sejauh ini sih kemarin saya belum melaksanakan ya Pak. Mm-mm. Baru mau ini setelah kalau kemarin membaca cuma pakai buku pendamping sendiri. Kalau ini rencananya setiap individu, setiap anak itu mau saya kasih buku pendamping gitu loh Pak. Kalau dulu kan klasikal, buku Ya, pendampingnya hanya punya saya, terus nanti anak-anak maju kayak gitu. Kalau ini nanti bukunya rencananya dibawa pulang ke rumah, sehingga nanti di rumah anak-anak bisa belajar membaca dengan orang tuanya. mm-mm. Begitu, Pak. Berarti dengan menggunakan buku pendamping tersebut ya, seperti jilid ya dari 1 sampai sekian ya, yang akan Ya, mungkin membantu yang menyelesaikan permasalahan yang Bu Amal ceritakan tadi ya Bu Amal ya. ya betul, Pak. Istimewa sekali nih guru kelas 1 ya. Mungkin kalau saya aja ini belum kepikiran ini membuat apa menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Bu Amal. Tentunya mungkin permasalahan ini sedikit atau banyak ya yang mengalami terkait dengan masalah yang dialami Bu Amal tersebut ya. Kemudian nih kalau Bu Amal menerapkan metode tersebut, ya kan, dengan buku pendamping, ya, kemudian seperti jilid 1 sampai sekian. Nah, kalau kami mau menanyakan, saya menanyakan, itu metode tersebut, menurut Bu Amal, kalau apa ratingnya, kalau diukur dari 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Amal itu di angka berapa ratingnya itu dengan menggunakan metode tersebut? Oh, ya harapan saya kebetulan ini kan 50% anak tidak bisa membaca ya, Pak. Ya, Harapan saya nanti beberapa waktu ke depan setelah saya melaksanakan menggunakan metode buku baca tersebut, nanti rating tingkat kemampuan membaca anak itu bisa naik menjadi ya minimal 80% dari peserta didik lah, Pak. luar biasa. Mudah-mudahan ya Bu ya. Kemudian eh, langkah-langkah apa Bu untuk mewujudkan strategi tersebut Bu? Langkah-langkah yang sudah saya lakukan, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah tentunya ya, Pak, ya, untuk menyampaikan maksud dari itu yang ingin saya rencanakan. Kemudian kebetulan Ibu Kepala Sekolah mendukung, selain saya jadi guru kelas 1, saya kan juga jadi operator sekolah ya, Pak. Ya Bu. Dan kegiatan di luar kan biasanya banyak sekali. Nah, Betul betul itu Bu. saya bicarakan dengan Ibu Kepala Sekolah untuk mengurangi ketika ada kegiatan yang bisa dihandle oleh guru yang lain, itu dipasrahkan ke guru yang lain dulu. Selama durasi ya kira-kira 3 bulan ke depan lah Pak. Saya ingin fokus untuk meningkatkan tingkat kemampuan membaca peserta didik kelas 1 ini Pak. Betul betul Bu. Luar biasa ini ya. Berarti Ibu Amal sudah ada rancangan ya untuk mewujudkan langkah-langkah tersebut agar permasalahan tadi bisa terselesaikan ya Bu ya. Kemudian Ibu, Iya, betul. untuk mewujudkan hal tersebut, yang menurut Bu Amal paling membantu itu siapa Bu? Atau hal yang dapat membantu untuk mewujudkan hal tersebut Bu? Untuk mewujudkan hal tersebut kebetulan Ya, saya berkolaborasi dengan guru yang lain, Pak, guru kelas 2. Ya, kebetulan kan beliau juga tidak mendapat tugas tambahan selain jadi guru kelas.
Jadi saya matur sama Bu Kepala Sekolah, saya Eh, juga matur sama guru kelas 2 tersebut untuk membantu ketika pelaksanaan, kegiatan membaca tersebut, Pak. Karena kegiatan membaca tersebut rencananya saya lakukan setelah pembelajaran, Pak. Berarti setelah pembelajaran selesai ya, konvensional selesai, nanti ada tambahan ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Bu. Ya, nanti siswa yang sudah bisa membaca diberi, eee, pengayaan seperti tugas di rumah, pulang duluan, terus nanti siswa yang belum bisa membaca itu nanti diajari membaca setelah pembelajaran, Pak. Kalau boleh tahu strategi tersebut berhasil kira-kira itu membutuhkan waktu yang berapa lama ya Bu kayaknya Bu ya? Dengan buku pendamping, terus ya jilid-jilid 1 sampai sekian itu Bu. Ya. Kalau target saya sih 3 bulan ya, Pak. Mm, mm, mm. Kan setiap hari anak membaca, itu target saya 3 bulan. Karena kalau sudah menginjak jilid ketiga, itu Nah, biasanya anak sudah lancar membaca. Nah, jilid keempat dan kelima itu hanya untuk memperkaya memperkaya kosakatanya, Pak. untuk melancarkannya Bu ya. Ya, Terus seperti itu, menurut Pak. Bu Amal, eh, kira-kira nih hal itu akan dilaksanakan kapan Bu? Kira-kira untuk Akan dilaksanakan mungkin tahun ajaran baru, Pak. Nanti ajaran tanggal baru ya. 22 ya, Pak. Ya, Iya. di kurang lebih 1 minggu lagi ya Bu ya. 1 minggu kurang lah ya, ya Bu Iya, ya. Pak, 1 minggu. Kebetulan bukunya sudah siap sih, Oh, Pak. bukunya sudah disiapkan. Jadi Iya, nanti minggu depan lah ya ajaran baru mulai dilaksanakannya Bu ya. ya, Kemudian betul, Pak. komitmen apa sih yang dilakukan Bu Amal untuk suksesnya strategi pembelajaran tersebut untuk mengenai permasalahan Komitmennya itu? mungkin ketika saya apa ya, kan kadang kan emosi seseorang ya, Pak ya, kadang down, kadang lagi bagus moodnya. Mungkin komitmen saya tetap menjaga agar setiap hari itu semangat untuk mengajari anak-anak membaca Eh, walaupun kadang moodnya lagi down gitu. motivasi diri ya Bu ya, dari diri ya Bu. Iya, Kemudian Bu, dukungan yang Ibu butuhkan selain tadi apa teman ya kan, apalagi Bu kira-kira Bu? dukungannya mungkin dari pihak orang tua ya, Pak. Orang Mm-mm. tua wali murid, saya nanti ini tahun ajaran baru pas pertama masuk, nanti saya sampaikan teknisnya agar mereka itu memahami loh ketika anaknya pulangnya agak lama kayak gitu. Ya, ya. Supaya orang tua juga mendukung. Kalau tidak ada dukungan dari orang tua, kayaknya kurang sukses, Kurang Pak. ya, betul Bu. Ah, Tadi udah berbincang ya Bu ya, banyak sekali ya yang perlu kita apa obrolkan kembali. Nah, perasaannya gimana sih Bu setelah tadi beberapa menit ya kita mengobrol sejenak tadi, bagaimana sih perasaan Bu Amal? Perasaan saya sekarang sudah agak plong ya, Pak. Karena saya sudah berbicara dengan Pak Riko dan mencari Ah, solusi yang terbaik untuk permasalahan yang saya hadapi. Sekarang saya jauh lebih nyaman, Pak. Alhamdulillah Tinggal ya nanti Bu. Sedikit ada ya, gambaran ya Bu ya untuk penyelesaian permasalahan tersebut ya Bu. ya, betul sekali, Kemudian Pak. ada hal lain yang perlu disampaikan Bu Amal dalam bincangan kali ini? Eh, mungkin saat ini itu dulu ya, Pak. Nanti kalau ada permasalahan lagi, saya bisa calling panjenengan lagi. Ya terima kasih. Tidak keberatan kan, Jangan, Pak? nggak apa-apa, jangan sungkan Bu. Kita kan teman ya, kita saling berbagi. Mungkin juga nanti kalau saya ada sedikit permasalahan atau undang-undang yang perlu disampaikan, nanti saya juga uh, calling Bu Amal ya. Dan nanti pengalaman Oke. pada kesempatan ini, perbincangan kali ini, nanti akan juga saya sampaikan kalaupun ada
yang permasalahan seperti Bu Amal ya, kita akan share bersama teman-teman juga. Gitu aja ya Bu ya. Kita akhiri perbincangan Nggih, ini ya Bu. Pak. Terima kasih ya, sehat-sehat ya Bu Ya, Amal matur ya. suwun ya, Pak. Amin, nggih. Terima Eh, kasih, Pak. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Pak Riko. Waalaikumsalam Bu Amal. Gimana kabarnya nih Pak Riko? Alhamdulillah Bu Amal. Bu Amal sehat? Alhamdulillah sehat. Ini ngomong-ngomong ada kepentingan apa nih? Iya ini Bu. Eh, mohon maaf mengganggu waktu Bu Amal. Saya ini mau bercerita Bu, curhat permasalahan saya pribadi. Ini saya Oh iya Pak, monggo Pak silakan. ini saya kan ini Bu, apa namanya? Sebagai seorang guru, tapi saya kadang datang terlambat Bu dalam bekerja. Ya, hampir dalam 1 minggu itu saya terlambat itu bisa di separuhnya Bu. Nah, ini karena kadang mau berangkat tepat waktu, tapi di sekolahan kadang cuma hanya beberapa orang saja yang berangkat. Jadi kadang saya ikut-ikutan ketularan Bu, ketularan berangkatnya siang Bu, kayak gitu Bu. Oh baik, tadi Pak Riko bilang hampir banyak berarti ya Pak yang berangkatnya terlambat gitu ya Iya Pak? Bu, terlambat guru-gurunya Bu. Apa Pak Riko terus akhirnya nular ke Pak Riko? Maksudnya Ya Bu, ya Bu, mohon maaf Bu, tadi mati lampu Bu. lampu ya gelap tadi Pak. Iya, mohon maaf ya Bu ya, lanjut ya Bu ya. Lanjut. Pak Riko kan menyampaikan kalau di sekolahan itu rekan-rekan banyak yang datangnya terlambat sehingga membuat Pak Riko iri ya Pak. Iya Bu. Kira-kira Pak Riko sudah menelusuri nggak penyebab mereka itu beliau-beliau itu berangkatnya siang? Eh, saya sudah coba kadang bertanya teman-teman yang memang terlambat ya Bu ya. Itu biasanya karena Oke, memang ada yang memang sibuk ya di rumah menyiapkan mungkin menyiapkan anak-anaknya ke sekolah. Kemudian ada yang sebagian saya seperti saya Bu kadang berangkatnya agak inilah nggak usah terlalu ini nggak usah terlalu tepat waktu kayak gitu nggak Bu. usah terlalu. Iya. Kadang saya ketularan Bu kayak Berarti gitu Bu. penyebabnya bermacam-macam ya, Pak, ya. Iya Bu. Kira-kira, dari kondisi tersebut yang Pak Riko harapkan, itu Ya, nanti ke depannya akan seperti apa, seperti itu, Pak? harapan saya semua guru bisa datang tepat waktu Bu. Karena kan sudah kewajibannya, apalagi kita seorang guru ya Bu. Itu kita harus Ya. memberikan contoh ya Bu untuk anak didik kita. Nah, baik. Dari harapan Pak Riko tadi, apakah ada yang bisa Pak Riko lakukan agar harapan itu bisa tercapai seperti itu, Pak? Kira-kira apa, Pak, Saya akan yang akan mencoba dilakukan? kolaborasi dengan kepala sekolah ya, kemudian teman guru ya, sejawat. Nanti saya akan menyampaikan keluhan saya juga agar bisa dilakukan bersama.
Jadi kemungkinan nanti pada saat rapat sekolah ya Bu, rapat Dewan Guru, nanti saya sampaikan terkait dengan kedisiplinan keberangkatan teman guru. Jadi kita semua nanti bisa berangkat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ya. Mudah-mudahan bisa tercapai ya Pak. Ya, selain melalui rapat Dewan Guru, apa ada rencana lain atau strategi lain yang ingin Pak Riko terapkan lagi supaya harapan Pak dapat tercapai maksimal begitu Pak? Saya mungkin nanti akan memotivasi terutama dalam diri sendiri ya Bu. Diri sendiri karena kan saya ini yang pastinya kan datang terlambat, jadi saya akan memotivasi diri agar tidak ikut-ikutan teman yang lain karena saya sebagai guru harus mencontoh, dan juga mungkin saya akan memberi alarm di HP ya, biar nanti berangkatnya diingatkan lewat HP lah biar berbunyi seperti itu Bu. Seperti itu Bu. Iya betul itu Bu. Bu, ya betul itu Pak. Itu termasuk salah satu untuk mengingatkan kita ya Pak ya, dengan komitmen yang ingin kita capai itu ya Pak. Iya Bu. Kemudian selain menggunakan alarm itu, terus komitmen yang ingin Pak Riko lakukan agar rencana itu dapat berhasil dengan baik, itu seperti apa Pak? Ya, nanti saya juga akan meminta tolong teman saya ya, atau kepala sekolah mengingatkan ketika saya datang terlambat, dan alarm tersebut mungkin istri saya ya Bu, nanti juga akan mengingatkan juga kalau sudah waktunya berangkat itu biar cepat seperti itu. Ya. Berarti kolaborasi ya Pak ya? Ya Bu. Baik dengan istri, dengan rekan sejawat, atau dengan kepala sekolah juga ya Pak ya? Semangat Pak Riko. Iya Bu. Ya soalnya selain dukungan dari terlambat. Iya, selain dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, istri juga, apa Pak Riko adakah dukungan dari pihak lain selain itu yang dibutuhkan Pak Riko? Apa mungkin peserta didik, apa gimana gitu Pak? Untuk permasalahan tadi kemungkinan hanya itu saja mungkin Bu, yang perlu didukung, motivasi terutama di dalam diri saya untuk tidak terlambat seperti itu Bu. Dan mungkin kiranya ya dukungan dari pihak sekolah, terutama para sekolah, mengingatkan. Ya, betul. Terus kira-kira kapan nih Pak Riko akan melaksanakan rencana tersebut? Untuk keberangkatan saya mencoba besok ya Bu ya. Besok lah saya mencoba untuk memotivasi diri saya. Kemudian tadi ada beberapa yang harus kami lakukan. Dan nanti untuk penyampaian di rapat sekolah ya, rapat Dewan Guru, kemungkinan minggu depan ya Bu ya. Minggu depan pada saat masuk sekolah tanggal 22 Juli. Seperti itu Bu. Oh iya. Ya, mudah-mudahan sukses ya Pak ya. Mulai besok berarti Pak Riko harus semangat. Siap Bu. Semangat untuk lebih pagi lagi ya, untuk mempersiapkan apa lagi Pak. Saya tunggu ya Pak ya. Kira-kira target Pak Riko ini, target keberhasilan Pak Riko itu yang ingin Pak Riko capai itu berapa persen Pak? Dari rating 1 sampai 10. Dari rating 1 sampai 10, target saya ya 9 lah Bu lah, sampai 10 lah harapan saya. Seperti itu Bu. Amin, karena kan ya
namanya kebiasaan itu kan harus mipil ya, Pak, ya, Iya, Bu, bertahap. harus bertahap, Bu. Nggih Tapi tetap ada capaian yang harus kita lakukan seperti itu, biar hasilnya paling nggih. tidak Oke, inilah saya tunggu sesuai ya, harapan. Pak. Iya, Mas. Makasih, Bu. Siap, siap. Saya tunggu perkembangannya, nanti hasilnya Pak Riko nanti saya boleh menghubungi Pak Riko. Gimana Pak Riko, sudah berhasilkah? Siap, Bu. Ya, baik Pak Riko, semoga nanti rencana yang sudah Pak Riko susun dapat berjalan dengan lancar. Kemudian tadi juga sudah ada beberapa solusi yang akan Pak Riko laksanakan. Mudah-mudahan tidak ada hambatan ya Pak ya. Ya, Bu. Bagaimana sekarang Pak setelah kita melakukan perbincangan ini? Apa mana Ya, Bu Amal, perasaan saya setelah berbincang dengan Bu Amal, ini ada gambaran lah. Kemudian saya termotivasi, Bu. Termotivasi untuk melakukan perubahan, terutama tadi yang mengganggu pikiran saya itu permasalahan saya dalam hal kedisiplinan. Ya, nanti saya akan melakukannya langkah-langkah tersebut mulai besok ya, Bu. Dan saya senang lah sudah bisa berbincang, sudah menyampaikan hal permasalahan saya. Mudah-mudahan Bu Amal jangan ini ya, Bu ya, jangan terbebani ya, Bu, dengan permasalahan yang saya sampaikan ya, Bu ya. enggak Pak, santai saja. Saya malah senang bisa jadi tempat untuk Pak Riko menyampaikan unek-unek, kemudian bisa membantu Pak Riko memberikan solusi. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Kemudian apa ada hal yang lain yang ingin disampaikan lagi Pak Riko? Tidak ada, Bu, cukup, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti sampai jumpa lagi ya Pak. 2 minggu lagi nanti saya tagih jenengan sudah melaksanakan berapa persen ini pencapaiannya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Oke Amal. Pak, Sudah berbincang. sudah selesai ya.